pengalaman. Dalam dalam hal pengalaman ini kita bisa lebih gampang untuk mengenal orang, yaitu misalnya ketika kita ada suatu kejadian yang terjadi mungkin berkali-kali tentang seseorang, dan hal itu dari pengalaman kita dengan dia, baik itu buruk dan ataupun baik, itu memberikan kesan pada kita. Ya enggak, Mbak? Misalnya Mbak mengenal orang sekitar Mbak karena pengalaman Mbak bersama dengan dia. Jadi dari pengalaman Mbak sama dia, baik itu pengalaman yang positif ataupun negatif, itu memberikan kesan Mbak terhadap orang itu. Misalnya, ya, apakah dia itu orangnya baik ataupun orangnya buruk, atau apakah dia bisa dipercaya, tidak dipercaya, itu ya secara umum itu biasanya kita ketahui dari pengalaman-pengalaman kita. Jadi, katanya pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi. Ya, misalnya persepsi itu di modul 3 kita belajar persepsi itu adalah bagian dari sensasi. Ketika ada sensasi itu diubah, lalu sensasi itu diubah menjadi persepsi. Nah, di situ persepsi itu masih sangat dangkal. Misalnya kita tadi sebelumnya ada halo effect, kita melihat orang satu sifatnya mungkin sangat baik, tapi setelah kita memiliki pengalaman dengan dia, hidup dengan dia, itu bisa berubah. Jadi itu bisa mempengaruhi persepsi kita di awal. Jadi lebih cermat dalam hal persepsi karena kita sudah memiliki pengalaman terhadap orang tersebut. Jadi pengalaman di sini katanya tidak melalui proses formal. Pengalaman kita bertambah melalui rangkaian peristiwa yang pernah kita hadapi. Jadi dalam sehari-hari dari pengalaman itu, di situ kita juga belajar memberi kesan atau belajar untuk mengerti orang lain. Lucunya dari pengalaman ini, sering-sering kita jumpa sama orang, kita jadi bisa mengenal orang itu dengan baik. Misalnya dalam buku diceritakan kita, orang terdekat kita ya, dari wajahnya atau dari tingkahnya yang hal-hal kecil kita bisa tahu apakah dia lagi keadaan baik maupun tidak baik. Misalnya kadang-kadang kan pulang ke rumah gitu, saya merasa saya nggak menampakkan diri nampak suntuk gitu, tapi nanti mama atau orang tua atau orang terdekat kita bilang, kamu kenapa? Oh, terus kita bilang nggak kenapa-napa. Masa kamu nggak kenapa-napa? Kamu kan begini-begini, nggak biasanya kamu begini. Nah, jadi dari pengalaman sehari-hari dengan dia, jadi kita jadi itu gampang untuk mengerti orang lain atau untuk mempersepsi orang lain. Ya enggak, Mbak? Atau Mbak ada pernah pengalaman gitu bisa mengerti orang lain padahal dia nggak ngomong, cuman gara-gara ada udah pengalaman hidup sama dia, tinggal sama dia. Ya. Oke, jadi saya tahu. Jadi tahu ya. Tapi kalau kita nggak ada pengalaman sama dia, tidak kenal, mungkin dia memang orang tipe yang pendiam. Tapi karena kita udah punya pengalaman, dan kita sudah punya kesan tentang orang tersebut, jadi kita gampang. Jadi kita tahu dan mengerti orang lain. Berikutnya dari proses belajar. Katanya sebelumnya ada proses dari pengalaman, tapi ada juga proses yang setelah melewati pembelajaran. Katanya konsep sosial juga dipelajari melalui asosiasi, peneguhan, dan pengujian hipotesis. Orang dewasa biasanya akan menggunakan pengujian hipotesis dengan memperkirakan atau menebak suatu konsep untuk mengategorisasikan seseorang dan melakukan peneguhan atau penegasan dari perkiraan itu menurut pengalaman yang sudah diperoleh sebelumnya.
kadang-kadang kita juga untuk mengenal orang, itu kita secara sadar kita mempelajari orang tersebut. Mbak dalam hal ini mengerti nggak maksudnya dalam hal belajar? Bukan. Ini dalam hal membentuk konsep sosial ya. Misalnya Mbak melihat seseorang mencurigakan, terus Mbak memperhatikan orang ini, mungkin dengan cara Mbak melakukan mengumpulkan informasi tentang orang itu, atau mungkin Mbak bisa jadi menguji orang itu. Oke, misalnya contohnya Mbak, maaf ini contohnya agak sedikit negatif karena ini yang pertama kali saya pikirkan. Mbak ingin Mbak melihat seseorang dan Mbak berpikir orang ini sepertinya bukan orang yang jujur, mungkin dia orang yang tidak jujur gitu. Jadi, tapi Mbak belum ada bukti bahwa dia ini orang yang tidak jujur. Mungkin Mbak cuman mendengar-dengar dari orang lain dia orangnya tidak jujur gitu. Jadi dalam proses belajar ini Mbak mencoba untuk menguji orang ini. Mungkin Mbak coba untuk meletakkan uang sembarangan di tempat dia sering sering berada atau beraktivitas. Atau Mbak juga bisa cari tahu dari teman-temannya atau apapun lah informasi yang Mbak lakukan untuk mempertegas persepsi yang Mbak anggap tentang orang tersebut. Seringnya kan kita sering banget bilang begini, kan benar kan ku bilang dia itu orangnya kayak gini, kan benar kan dia itu orangnya kayak gini. Nah, biasanya kita berkata seperti itu karena kita sudah mempelajari orang tersebut. Itu bukan apa? Oh, dalam pengalaman ini itu kita mendapatkan kesan itu memang dari pengalaman kita dengan dia. Tapi dalam konteks pengalaman kita tidak itu alami terjadi karena adanya pengalaman, tapi dalam proses pembelajaran kita mencoba untuk mengingat-ingat atau mengasosiasikan kenapa kita berpikir dia seperti itu. Iya, jadi dalam proses belajar ini kita mencoba untuk berpikir kembali atau kita pelajari lagi ini orang. Itu seringnya terjadi misalnya kayak polisi. Polisi kan dalam hal uh, ingin mengetahui suatu kejahatan, dia pasti mempelajari tentang orang tersebut. Bagaimana nih orang? Terus dia hubung-hubungkan dengan banyak hal untuk menegaskan dari kejahatan yang dia lakukan begitu. Jadi apapun yang Mbak lakukan untuk mengenal orang lain itu disebut dengan belajar. Mungkin dalam hal positifnya ya, kalau orang yang kita sukai lah, untuk mengenal orang yang kita sukai ini pasti banyak yang kita lakukan. Misalnya baca-baca tentang dia di internet atau nanya-nanya ke sana kemari tentang dia. Nah, jadi bisa jadi kita makin suka sama itu orang, bisa jadi kita tidak jadi tidak suka sama itu orang dari hasil pembelajaran yang kita pelajari. Kalau dari buku, di buku disebut dari buku contoh pembelajarannya. Oh, kalau dari buku dia contohnya lebih unik. Dia bilang dia melihat seorang dosen yang berpakaiannya dia tidak seperti dosen. Jadi mungkin dia memiliki dalam pemikirannya, wah ini dosen kayaknya dia mungkin kurang profesional atau apa saja dia memiliki dugaan-dugaan tentang dosen yang berpakaian tidak rapi ini. Tapi untuk mengenal dosen ini benar nggak ya dosen ini memang dosen yang kurang berpendidikan, ya dia coba mungkin tanya-tanya kepada dosen itu, dia berikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin secara tidak langsung atau secara langsung membuktikan bahwa kan benar bahwa dosen itu begini begitu. Jadi dia ngetes atau menguji lagi dari apa yang dipikirkan tentang orang tersebut.
Gimana Mbak? Apa nggak pernah ya begini ya Mbak? Mempelajari sifat orang lain. Iya. Jadi pembedanya mungkin dalam hal belajar ini kita secara intensional, secara ada intensinya untuk mengetahui orang tersebut gitu. Tapi kalau dalam pengalaman ya itu terjadi seiring aktivitas kita, pengalaman kita dengan orang ini. Tapi dalam hal belajar ini mungkin kita kita pikirkan lagi, iya ya dia begini orangnya, iya ya kemarin dia begini begitu begitu. Nah, setelah melalui proses-proses tersebut, itu disebut dengan kita mempelajari orang tersebut. Oke Mbak, ada lagi katanya bahasa, tapi dalam hal ini dia ditekankan bahwa kata-kata yang digunakan untuk menjelaskan sesuatu bisa mempengaruhi kualitas yang kita terima tentangnya, sehingga bisa dikatakan bahasa membentuk konsep dan juga makna atau arti dari kata itu tersebut. Konsep-konsep itu mulai membentuk, maka terciptanya suatu label yang diletakkan pada orang-orang tertentu. Ada beberapa kriteria labeling, di antaranya adalah, coba kita lihat dalam bahasa. Jadi dalam buku ini katanya dari bahasa juga bisa memberi kesan atau konsep tentang sesuatu, dan ketika kita memiliki konsep tentang sesuatu itu kita mulai melabel-labelkan. Mbak tahu kan maksudnya melabelkan, memberikan tanda-tanda khusus gitu terhadap yang dibicarakan. Kalau dalam buku contoh bahasa yang digunakannya adalah perempuan berusia 19 tahun diganti dengan kata gadis berusia 19 tahun. Jadi, dari bahasa penggunaan gadis itu kita bisa mendapat label atau konsep. Apa itu yang kita bisa tangkap, Mbak? Ya. Ya. Karena di sini kan disebutkan bahwa perempuan itu berusia 19 tahun. Objeknya berusia 19 tahun, tapi dalam kalimat 19 tahun ini dia menambah gadis itu. Berarti di situ kita bisa simpulkan, oh berarti dia belum menikah, masih gadis. Nah, jadi itu kan dia memberi label atau memberikan konsep-konsep terhadap penggunaan bahasa tersebut. Tapi kalau misalnya dibilang perempuan 19 tahun, tapi kita nggak tahu perempuan itu dia perempuan aja. Apakah dia sudah menikah, apakah dia belum menikah, kita bisa jadi tidak yakin gitu. Tapi kalau dia udah mengatakan gadis berusia 19 tahun, nah, jadi kita bisa langsung tahu, langsung kita mendapat konsep, gadis, berarti dia belum menikah gitu. Jadi ketika dari bahasa tersebut lahirlah konsep ataupun label, pemberian tanda. Jadi ada dua jenis. Yang pertama katanya melalui kemiripan ataupun kesamaan. Saat pengalaman sosial yang baru dialami memiliki kemiripan elemen dengan pengalaman yang terdahulu, label yang sudah ada bisa muncul. Contohnya di dalam buku katanya, berdasarkan pengalaman terdahulu, kita menyimpulkan bahwa orang yang selalu membanggakan dirinya dan tidak henti-hentinya membicarakan dirinya sendiri, kita beri label orang yang sombong dan egois. Suatu waktu kita bertemu dengan orang lain yang memiliki hal yang sama. Secara otomatis kita akan melakukan label yang sama terhadap orang itu. Itu kalau dia memiliki kemiripan dan kesamaan dalam hal bahasa. Pernah nggak Mbak dari cara ngomongnya itu Mbak melabelkan dia, atau ada dengan pengalaman Mbak sebelum-sebelumnya terus Mbak melabelkan dia sama dengan orang tersebut?
Oh, berarti Mbak langsung berpikir, oh ini orangnya pembual, pembohong gitu dari bahasanya. Ya, itu dalam hal kemiripan, kesamaan. Jadi itu sangat gampang dalam mempersepsi ya. Jadi karena kita udah pernah mengenal orang yang seperti dia, dan ketika hal itu terjadi kepada orang lain, tapi dalam konteks yang sama, kita langsung ada clue. Sama seperti yang pernah kita alami sebelumnya. Oh, ini yang kayak kemarin nih, ini orangnya nih pembual, pembohong gitu. Jadi kita sering kait-kaitkan hal yang memiliki kemiripan dan kesamaan. Yang kedua adalah motivasi. Katanya sama seperti self-serving bias yang kita bahas pada kegiatan 2, yang bias mengganggu persepsi bias ini dapat mengganggu persepsi seseorang. Hal yang sama juga mengakibatkan bias pada impresi terhadap seseorang. Oke, dalam motivasi ini katanya ada self-serving bias, yaitu itu Mbak, yang dia suka menyalah-nyalahkan sesuatu jika hal buruk terjadi, atau dia hanya memikirkan perbuatan yang dia buat aja, tapi nggak pernah mempertimbangkan perbuatan orang lain. Jadi dalam hal bahasa misalnya dalam hal ini katanya adanya self-serving bias. Contohnya ketika hal buruk terjadi, misalnya dia ingin mempersepsi dosen, tapi dosen ini memberikan nilai jelek terhadap dia. Nah, dari situ dia akan berpikir, wah dosen ini bukan dosen yang baik nih. Padahal mungkin dia yang nilainya yang memang tidak baik, atau mungkin absennya banyak, atau kemampuannya tidak baik, tapi dia malah mempersepsi orang yang salah dalam hal itu, bukan dirinya. Jadi itu disebut dengan self-serving bias dalam konteks ini. Atau Mbak punya suatu tim yang Mbak suka kali sama tim itu, misalnya tim olahraga bulu tangkis. Dan suatu hari tim bulu tangkis Mbak ini kalah yang Mbak suka. Terus nanti Mbak akan berpikir, wah itu lawannya tim yang kusuka itu dia tuh curang, makanya dia menang. Nah, itu disebut dengan self-serving bias dalam hal mempersepsi sosial atau orang lain. Ngerti Mbak? Oke. Yang ketiga ada dalam hal konteks. Sikap dan perilaku bisa memiliki arti yang berbeda pada konteks yang berbeda. Nah, ini kayaknya jelas ya Mbak. Misalnya ketika kita ketawa lagi senang, ya bagus, berarti orang lain mungkin bisa juga ikut menikmati tertawa kita. Tapi konteksnya ketika orang lagi sedih kita tertawa-tertawa, gimana coba? Ya itu kan bisa menjadi suatu masalah, bisa jadi pengkhianatan atau perkelahian. Saya lagi sedih begini, kenapa kamu tertawa-tertawa? Nah, jadi itu juga itu juga dipengaruhi oleh konteks. Jadi cara kita ekspresi kita atau cara kita berperilaku atau cara orang berperilaku itu juga kita harus juga lihat konteksnya. Kalau cuman senyum aja, senyum, mungkin kita berpikir, wah ini orang senyum-senyum, kalau dalam konteks yang benar bagus, tapi kalau dalam konteks yang salah kan tidak bagus. Jadi dalam hal konteks juga itu juga mempengaruhi persepsi kita terhadap seseorang. Ada berikutnya pembahasan. Mbak sebentar, 2 menit, saya mau permisi dulu sebentar ke kamar mandi ya. Oke.
Oke Mbak, sebelum kita lanjut ke pengorganisasian kesan, apa ada pertanyaan dalam pembentukan kesan dari yang Mbak tanyakan tadi? Apa ada yang kurang jelas? Oke, kalau udah jelas kita lanjut ke pengorganisasian kesan. Oke, manusia merupakan makhluk pengelola informasi dan mengorganisasikan kesan berdasarkan proses tertentu, sehingga saat kesan itu dibentuk, ada suatu proses kognitif dalam setiap individu. Para peneliti mengidentifikasikan ada beberapa strategi yang digunakan untuk mengorganisasikan kesan. Yang pertama disebut dengan centrality. Oke. Centrality merupakan sifat pribadi yang mempengaruhi cara menginterpretasikan orang lain. Sifat pribadi. Mbak coba baca centrality yang ada di buku, karena itu merupakan suatu teori dari seorang psikolog, dan itu katanya teori klasik atau yang sudah lama. Mbak coba baca, apakah Mbak mengerti apa yang dimaksud. Oke, Mbak, makasih. Oke, oke. Jadi dalam pengorganisasian kesan, yang pertama kita ambil dulu. Jadi dalam mengorganisasikannya ada disebut dengan sentral atau pusat. Oke. Yang pertama kita bahas ini dulu deh. Yang sering kita bedakan dalam dua hal aja dalam sentral atau pusatnya, yaitu adalah baik dan buruk. Jadi kita menilai sesuatu itu cuman kita organisasikan kepada ini sifat yang baik dan ini sifat yang buruk. Selain itu juga kita akan mengorganisasikan sesuatu dengan misalnya dia ini orang sosial atau orang yang intelektual. Maksudnya orang sosial dan intelektual itu adalah orang sosial itu lebih kayak kita, orang yang jurusannya yang lebih sosial, yang suka hal-hal sosial, dan ada juga orang yang suka intelektual, misalnya yang berbau dengan sains atau hitung-hitungan, fisika, kimia, matematika, dan semua hal itu, atau sesuatu yang sistematis. Nah, pada umumnya kita mengorganisasikan itu berdasarkan pusat-pusatnya yang kita sebutkan tadi, baik, buruk, sosial, ataupun intelektual. Dan di sini yang dimaksud dengan centrality menurut dari Solomon ini, menurut psikolog ini, psikolog sosial ini, dia membuat suatu penelitian tentang penggunaan kalimat hangat dan kalimat dingin. Mbak, kalau orang dibilang hangat dan dingin, Mbak, apa yang pertama kali Mbak pikirkan tentang sifat tersebut? Oke. Oke. Jadi dalam
konteks ini dia mengatakan sifat cerdas dan hangat. Jadi ketika kita mendengar orang berkata, oh dia memiliki sifat cerdas dan juga hangat. Jadi kita bisa melihat, oh bagus sekali orang ini, sudah cerdas, sifatnya hangat. Hangat maksudnya kayak Mbak ceritakan barusan, orangnya ramah, atau suka bergaul, atau lemah lembut. Nah, jadi dalam hal ini kesan kita bagus tentang orang itu. Dia udah pintar, hangat lagi. Ada satu kasus, dia sama-sama cerdas, tapi dia bersifat dingin. Nah, ketika Mbak melihat orang cerdas dan bersikap dingin, Mbak memikirkan, mempersepsikan orang tersebut positif apa negatif? Ya, kalau di dalam penelitiannya si Solomon ini, ketika orang dipersepsikan dingin dan cerdas, biasanya dia teringat hal-hal yang seperti orang psikopat. Dia sangat cerdas sekali melakukan melakukan misalnya pembunuhan, tindakan-tindakan yang dilakukan seperti kalau pernah nonton film, melihat orang yang psikopat atau yang melakukan rencana pembunuhan atau penculikan, itu mereka sangat pintar sekali loh Mbak dalam mereka menyusun rencana, menyembunyikan kejahatan yang mereka lakukan. Nah, itu kan hanya orang yang cerdas yang bisa melakukan tersebut. Jadi, cerdas di situ dan dingin di situ bisa diinterpretasikan bahwa itu adalah hal yang negatif, atau orang tersebut langsung ingat sesuatu. Orang yang dingin berarti dia tidak memiliki emosi, atau dia orangnya hatinya itu mungkin beku. Jadi dia cerdas dan tidak memiliki emosi. Bisa jadi ini orang jahat seperti di film-film psikopat. Tapi tadi dalam videonya saya lihat orang berpikir mungkin orang seperti ilmuwan, tapi dia membunuh orang itu sangat nggak kira-kira gitu loh, kayak berdarah dingin gitu. Ya, jadi dalam konsep sentral ini, kalimat hangat dicerdas dan kalimat dingin dengan cerdas itu mempengaruhi persepsi seseorang. Dan itu persepsinya yang dipengaruhi itu secara keseluruhan loh Mbak. Kalau dalam cerdas dan hangat, persepsinya wah ini orang hebat sekali. Tapi kalau dalam persepsi cerdas dan dingin, wah kayaknya ini orang seram nih gitu. Langsung rusak persepsinya jadi negatif gitu. Ngerti Mbak? Sebenarnya dalam teori aslinya, dalam dalam penelitian aslinya, dia bukan hanya menggunakan kalimat cerdas yang hangat dan cerdas yang dingin, tapi ada lagi intelijen, ada rajin, ada skillful, orang yang memiliki skill, ada juga determine. Determine itu orangnya yang sangat mempengaruhi gitu, practical, orang yang sangat praktis atau gampang menerapkan. Jadi dalam contoh yang sesungguhnya ada banyak, tapi dalam diberikan contoh nilai-nilai positif, dimasukkan satu kata, yaitu adalah hangat dan dingin. Dan semua contoh yang bagus tadi, ketika dimasukkan hangat, ini contoh ini menjadi baik, tapi satu lagi yang tadi baik, tapi ketika dimasukkan kalimat dingin, kesannya menjadi buruk. Ya, itu dalam teori psikolog dari Solomon ini mengenai centrality, hangat dan dingin. Oke ya, Mbak? Oke, berikutnya ada primacy versus recency. Katanya ketika kita memberikan nilai lebih pada informasi pertama yang diterima, itu merupakan suatu primacy effect. Jika kita mengandalkan pada informasi terakhir dan menganggap itu lebih berpengaruh, maka hal itu disebut dengan recency effect. Jadi, maksud dalam pengorganisasian kesan primacy dan recency itu adalah, misalnya, contohnya,
Mbak diberitahukan bahwa itu bos yang baru itu orangnya itu kejam, orangnya itu cerewet, atau banyaklah hal-hal lain diberitahukan teman Mbak tentang bos atau bos yang Mbak mau bekerja dengan dia. Ketika lalu kemudian Mbak bertemu dengan bos itu, dan ketika Mbak bertemu, ternyata kesannya Mbak yang ketika bertemu itu berbeda dengan yang diceritakan oleh teman Mbak itu. Jadi tapi dalam konteks primacy and recency ini, ketika Mbak percaya dengan apa yang informasi yang Mbak terima dari teman Mbak tentang bos Mbak ini orangnya misalnya galak, cerewet, dan lain-lainnya, itu disebut dengan primacy, yaitu adalah Mbak lebih menerima informasi pertama. Tapi ketika Mbak mengalami hal tersebut, ternyata Mbak melihat, wah, dia ternyata orangnya nggak galak kok, dia memang tegas, tapi dia orangnya adil. Sebenarnya dia itu orangnya disiplin. Lalu pandangan Mbak, kesan Mbak berubah tentang si bos itu. Ketika hal itu berubah, itu disebut dengan recency effect. Jadi dalam hal ini yaitu adalah informasi baru yang Mbak dengar dengan informasi yang setelah Mbak mengalami informasi tersebut. Itu disebut dengan primacy dan recensi. Oke, ngerti Mbak recensi dan primacy? Oke. Yang selanjutnya adalah silence. Silence adalah segala hal yang membuat seseorang terlihat berbeda dalam konteks sosial, membuatnya lebih dikenal dan diketahui daripada yang lain. Ini silence ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Mirip-mirip seperti ini dalam hal persepsi. Contohnya dalam silence ini itu yang gampang untuk dilihat, untuk diketahui. Contohnya misalnya ada ketika orang lagi duduk, tiba-tiba ada yang berhenti, ada yang berdiri. Nah itu jadi jadi lebih gampang dalam memberikan kesannya. Coba deh Mbak baca bagian C, silence. Oke Mbak, oke itu jelas ya Mbak ya dalam silence ini ya. Jadi yang hal-hal menonjol itu lebih gampang untuk diorganisasikan atau untuk dapat memberikan kesan terhadap orang tersebut daripada orang yang tidak menonjol. Ya ada orang yang mungkin karena dia tidak terlalu menonjol atau dia so-so atau gitu-gitu aja, jadi dia orang nggak terlalu kenal sama dia gitu. Makanya ada yang bilang kalau di sekolah biasanya yang paling dikenal itu kalau nggak yang paling pintar, paling bodoh, atau yang paling baik dan paling bandel. Biasanya yang lebih menonjol, yang cenderung kita mempunyai kesan tentang orang tersebut. Setuju ya Mbak? Oke, kita lanjut. Ada lagi yang disebut dengan pengelolaan informasi sosial. Informasi sosial yang diperoleh seseorang memberikan dasar bagi orang tersebut untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sosialnya. Penelitian menunjukkan dua proses spesifik yang dilakukan orang saat bergerak dari kesan yang diperolehnya menuju tindakan yang dilakukannya.
yaitu adalah impression, integration, dan social judgment atau penilaian sosial. Ya, yang impression, integration, yang pertama adalah evaluasi, yaitu menilai kebaikan atau keburukan seseorang ini berarti merupakan suatu evaluasi yang kita berikan kepada orang lain. Jadi, dalam mengelola informasi sosial, kita melakukan evaluasi, yaitu sering banget kita lakukan itu ketika kita ingin cuman ketika kita menilai itu baik atau buruknya orang tersebut, itu disebut kita mengevaluasi. Ya, sering ya Mbak kalau ini ya. Yang kedua adalah averaging atau proses pukul rata. Kadang-kadang menilai orang baik atau buruknya itu karena perbedaannya cuma sedikit-sedikit, jadi kita sering ya udahlah baik lah, anggap aja lah baik lah. Memang kan manusia itu ada kurang, ada lebihnya. Tapi kalau misalnya dia lebih cenderung ke baik, kita biasanya pukul rata, ya udah baik. Tapi kalau dia lebih cenderung ke jahat, kita langsung pukul rata, wah ini orang kurang baik nih. Mungkin dalam sifat pukul rata ini sering sih saya rasa kita lakukan sama orang ya. Kalau orang misalnya nanya kan, menurut kamu dia itu orangnya gimana? Memang ada sih kelemahannya sedikit, tapi ya udahlah baiklah gitu karena lebih banyak baiknya. Ya, itu disebut dengan proses pukul rata. Ada lagi namanya konsistensi. Konsistensi berarti satu kesan yang kita miliki tentang seorang menentukan kesan lain yang kita peroleh tentang orang itu. Misalnya, apabila informasi awal yang kita peroleh tentang orang itu positif atau baik, maka kesan berikutnya tentang orang itu juga akan dinilai dengan secara konsisten. Ada mau sih kita menilai seseorang itu karena kita sekali udah nilai dia baik, jadi kadang-kadang walaupun ada sedikit yang dia lakukan, kita tetap menilai orang itu baik gitu Mbak. Ada nggak Mbak? Pernah nggak begitu Mbak? Ya, itu karena ada sifat konsistensi dalam diri kita. Cenderung tadi contohnya katanya sering terjadi di halo effect itu. Halo effect itu kan karena ada kesan pertama, lalu kita memberikan kesan-kesan yang lainnya yang mirip. Contohnya kesan baik. Misalnya tadi ramah, kita pasti bilang oh orangnya gembira, ini begini. Tapi ketika terjadi sesuatu, kita tetap konsisten dengan kesan kita yang pertama itu. Begitu juga dalam hal buruk. Tapi biasanya konsistensi itu lebih sering ke negatif sih kalau menurut saya. Misalnya kalau sekali udah nggak percaya, selamanya nggak percaya. Gimana Mbak? Ya. Terus ada lagi namanya sifat positivity. Karena semua orang itu ingin hidup damai-damai aja lah, hidup damai, hidup tenang. Jadi dia cenderung berpikir positif. Walaupun mungkin yang dia lihat itu negatif, tapi dia selalu mencari alasan untuk memikirkan itu positif. Jadi dalam mengelola informasi sosialnya, dia lebih cenderung memikirkan atau menilai sesuatu itu adalah hal yang baik. Itu untuk pengelolaan informasi sosial, Mbak. Ini ada pembahasan terakhir, itu adalah social judgment atau penilaian sosial. Kalau tadi berdasarkan impression atau kesan, yang ini berdasarkan penilaian sosial. Katanya ada dua penerapan dalam penilaian sosial, yaitu personality. Model hubungan sosial terhadap persepsi kepribadian seseorang mengatakan bahwa penilaian yang kita lakukan terhadap orang lain akan ditentukan dari 3 hal. Anda, orang yang Anda nilai atau ukur, dan hubungan yang terjalin antara Anda berdua. Jadi, dalam social judgment, penilaian sosial, ada 3 hal yang mempengaruhi, yaitu adalah Mbak, yaitu adalah diri Mbak sendiri. Yang kedua adalah orang yang Mbak nilai, dan yang ketiga adalah hubungan Mbak dengan orang tersebut. Itu dalam penilaian sosial. Kalau tiga ini, orang yang berbeda,
pasti berbeda pula penilaian sosialnya. Jadi itu pertama tergantung pada kitanya sendiri dalam hal ini. Mungkin dalam andai di situ adalah sifat kognitif kita atau bagaimana kita memikirkan orang ini, bagaimana kita mengelola perasaan atau kepribadian kita sendiri, dan kemudian bagaimana orang tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tersebut. Dengan demikian, tidak ada satu penilaian objektif terhadap kepribadian orang lain. Soalnya, saya misalnya, contohnya ini, personality ini, saya ada memiliki teman, dia kalau hubungan kita dengan dia sangat dekat, dia itu sangat sering membanggakan kita itu berlebih-lebihan gitu loh. Misalnya, iya dia cantik, dia tuh sangat cantik kali, baik kali gitu loh. Jadi, tapi kalau mungkin kurang dekat terhadap dia, mungkin pandangannya itu lebih umum. Jadi, hubungan kita dengan seseorang itu, bagaimana dekatnya kita dengan dia itu mempengaruhi penilaian sosial kita terhadap orang tersebut. Jadi, dalam proses penilaian sosial itu katanya tidak ada penilaian yang objektif atau berpusat kepada orangnya saja, tapi pasti itu yaitu subjektif. Pasti itu ada tergantung perasaan kita, tergantung hubungan kita dengan dia, tergantung kepribadian kita. Gimana, Mbak? Berikutnya ada deception. Deception dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa seorang pengamat yang baik bisa membedakan mana informasi yang tidak benar dan mana informasi yang benar dari seseorang. Jadi, dalam hal ini penilaian sosialnya dia dengan cara melakukan pengamatan atau penelitian tentang orang tersebut. Mungkin tidak harus penelitian, tapi dia lebih melakukan pengamatan. Saya bingung dalam penggunaan deception di sini karena tidak ada bahasa Indonesianya. Karena kalau dalam bahasa Inggris deception itu lebih cenderung kepada hal yang negatif gitu. Tapi dalam konteks ini mungkin kita menilai seseorang itu dengan cara mempelajari orang tersebut gitu. Jadi kita bisa lihat apakah orang itu benarkah atau tidak benarkah, apakah dia orangnya dalam bahasa Inggrisnya truthful atau untruthful. Apakah dia orang benar, apakah orangnya sungguh-sungguh ataupun tidak sungguh-sungguh. Jadi dengan cara kita mengamati orang tersebut kita bisa tahu. Dalam contoh ini dia bilang ketika kita melakukan penilaian sosial, kita itu mengamati orang itu seperti dari suara yang dikeluarkannya, katanya dia bisa tahu apakah dia sedang berbohong ataupun dia tidak berbohong, atau dari tanda-tanda yang terlihat dari tubuhnya atau wajahnya atau suara yang dikeluarkannya, kita juga bisa tahu orang itu apakah benar-benar atau tidak. Gitu, Mbak, dalam penilaian sosial. Ada pertanyaan, Mbak? Iya. Saya mau bilang itu negatif karena dalam penggunaan deception itu dalam bahasa Inggris itu disebut dengan hal-hal penipuan gitu. Saya nggak tahu dalam bahasa Indonesianya di sini dia ngambil makna serapan yang mana. Deception. Deception. Iya. Oke. Sebelum kita masuk ke kegiatan atribusi 2, Mbak ada pertanyaan mengenai pembahasan kita di interferensi sosial. Saya berpikir ini kalau kita masuk ke modul ke pembahasan berikutnya ini sebenarnya waktunya tinggal 15 menit lagi. Jadi pada saat kesempatan ini kita ada kesempatan untuk bisa menjawab tes formatif 1.
Tapi sebelum kita bahas tes formatif 1, saya mau jawab pertanyaan Mbak yang mungkin kita akan bahas cuman sedikit aja tentang kegiatan atribusi kegiatan 2 yaitu atribusi. Pertanyaan Mbak yang ketiga itu tadi katanya gimana Mbak? Oke. Oke. Jadi pembelajaran kita yang kedua ini tentang atribusi, yaitu adalah proses menyimpulkan motif, maksud, dan karakteristik orang lain dengan melihat pada perilaku yang tampak. Mengapa manusia melakukan atribusi? Menurut Myers, kecenderungan memberikan atribusi disebabkan oleh kecenderungan manusia untuk menjelaskan sesuatu, yaitu adalah sifat ilmuwan pada manusia. Jadi, pada dasarnya manusia memiliki sifat keilmuan di dalam pikirannya masing-masing dalam dirinya, yaitu dia ingin mengetahui kenapa suatu kejadian terjadi, termasuk apa yang terjadi di balik perilaku orang lain. Jadi, yang kita tahu bahwa orang tidak selalu mengatakan atau melakukan hal yang memang benar-benar mereka yakini. Jadi bagaimana kita bisa tahu ketika seseorang memang benar melakukan apa yang ada di dalam hatinya? Ada prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjelaskan hal tersebut. Yang pertama, prinsip yang menyebutkan bahwa pertama-tama kita harus tahu benar tentang faktor eksternal ataupun internal yang membuat seseorang mampu melakukan suatu tindakan tersebut. Jadi ini yang Mbak tanyakan yaitu adalah faktor-faktornya, apakah itu eksternal dan internal. Sebelum kita pergi ke sebelum kita pergi ke contoh yang Mbak berikan, kita lihat contoh yang ada dalam buku. Katanya, kadangkala kita sendiri suka mencoba tersenyum dan bersikap riang pada anak yang menyambut kita sepulang kantor di sore hari. Padahal kita tahu bahwa pada saat itu kita amat lelah setelah bekerja seharian. Akan tetapi kita tetap mencoba untuk tersenyum dan menghilangkan rasa lelah itu di depan anak-anak kita. Sama contohnya seperti yang Mbak katakan, padahal kita lagi ada banyak masalah, tapi ketika kita tampil di depan umum atau mempresentasikan sesuatu, kita harus terlihat percaya diri dan tenang. Jadi Mbak mau tanya itu adalah eksternal atau internal. Oke, untuk menjawab itu, katanya kita harus mempertanyakan apa motif di balik Mbak melakukan hal tersebut. Katanya, misalnya dalam kasus yang di atas, pastikan benar bahwa tidak ada satu pihak pun yang mengancam orang itu untuk tersenyum dan bersikap riang di depan anak-anaknya, meskipun dia telah lelah bekerja. Oke, Mbak. Jadi, Mbak tampil senyum, tampil tetap tenang ketika presentasi itu karena ada yang mengancam atau dipaksa orang atau tidak? Jadi, tidak ada orang yang memaksa Mbak untuk melakukan hal tersebut. Oke. Jadi katanya, kalau tidak ada faktor eksternal atau orang lain yang mempengaruhi tindakan Mbak itu, yaitu adalah Mbak harus seperti itu, berarti kita boleh melihat ke faktor lain, yaitu adalah faktor internal. Bisa jadi dalam konteks ini, Mbak memang ingin menunjukkan yang terbaik ketika Mbak presentasi, atau dari dalam hati Mbak memang tidak ingin orang lain mengetahui kalau Mbak ada masalah, atau Mbak itu ingin menunjukkan sifat profesionalisme dari diri Mbak sendiri. Jadi dalam konteks yang Mbak bicarakan, menurut saya itu lebih ke faktor internal, karena dari pernyataan Mbak tidak ada yang memaksa Mbak untuk tampil tenang di depan, tidak ada yang memaksakan harus, kalau enggak terjadi konsekuensinya. Nah, jadi kalau Mbak merasa faktor eksternal dari orang-orang tidak mempengaruhi Mbak dalam hal ini, berarti itu terjadi karena faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang ada di dalam diri Mbak, seperti motivasi.
Ya, seperti motivasi, keinginan. Nah, itu adalah faktor internal. Kalau di dalam contoh ini faktor internalnya adalah berarti si ibu itu memang orangnya mengasihi keluarganya atau dia memang mencintai keluarganya. Jadi itu kan berasal dari hatinya sendiri, dari dalam gitu, bukan karena dia dipaksa harus senang atau harus bahagia melihat anak-anaknya padahal dia sedang capek. Ya, itu disebut dengan faktor internal. Oke, Mbak, pertanyaannya terjawab. Oke, jadi kita bisa kembali lagi ke tes formatif 1. Karena tadi saya pikir kalau kita belajar atribusi itu satu lagi 10 menit lagi waktunya. Jadi kita pakai saja untuk melakukan tes. Atau Mbak mau coba untuk ini menjawab pertanyaan dari latihan. Persepsi mengenai ya, dari panca indera. Kalau orang gimana, Mbak? Kalau itu berarti dia juga, kalau dari gambar dan lukisan itu berarti juga dari gelombang cahaya, Mbak. Tapi kalau orang itu lebih cenderung kepada pihak ketiga, seperti orang yang menceritakan kepada kita, atau kita menonton TV, atau kita membaca berita. Tapi kalau melihat gambar, itu gambarnya kalau dia tidak bergerak itu termasuk ke dalam objek benda. Kalau objek orang, kita lebih melihat esensinya sebagai orang, karena kan kalau orang itu memiliki karakter, memiliki emosi. Nah, jadi kita melihat ketika kita mempersepsi benda dan atau orang itu sangat berbeda, karena dalam benda kita hanya melihat benda tersebut secara panca indera mata saja, dan benda itu dia tidak bergerak dan tidak berubah-ubah, dia tetap begitu-begitu. Jadi kita tidak perlu melakukan proses yang panjang. Tapi ketika manusia, karena manusia itu berubah-ubah dan banyak faktor lainnya, jadi itu memiliki proses yang lebih panjang ketika kita mempersepsi orang. Yang kedua, Mbak. Ya, ya, Mbak. Ya, banyak ya, ada dari trade, ada dari nama, dari penampilan, ada dari daya tarik fisik, petunjuk nonverbal. Ya, itu tadi invensi itu sosial itu adalah kegiatan ketika kita ingin mengetahui dan mengerti tentang orang lain. Itu disebut dengan inferensi sosial. Yang ketiga, Mbak. Ya, Mbak. Ada. Tadi kita berbicara tentang penampilan. Ya. Ya. Oke, mantap. Lalu ada satu lagi, Mbak, selain daya tarik fisiknya.
stigma. Ya, label-label yang kita letakkan dengan orang tersebut. Contohnya orang yang seperti orang yang sakit jiwa, kita ada label-labelnya tersendiri. Oke, Mbak, nomor 4, Mbak. Ya, sedih nggak ada teman. Sendiri ya. Aduh. Pembentukan, ada 2 hal tadi nih dalam pembentukan kesan kita. Oh, salah. Kita ada 3 untuk dalam pembentukan kesan. Oh, ada ya, tapi itu secara garis besarnya. Tapi ketika kita dalam membentuk kesan, pertama kita mendapatkan kesan itu dari pengalaman, kemudian dari pembelajaran, terus dari bahasa atau makna bahasa yang disampaikan oleh orang yang ingin kita persepsi. Ya, kayaknya ya dari secara garis umum dari intervensi sosial kayaknya kita udah cukup, karena dari pertanyaan yang diberikan kita udah mampu jawab tanpa melihat kunci jawaban. Apa ada pertanyaan lagi, Mbak? Ya, kalau udah cukup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri. Soalnya tes formatif 1 ini, pertanyaan ABC kita bisa lihat kunci jawabannya langsung di belakangnya. Ya, aduh, sebenarnya nggak pasti benar ya, Mbak. Harus dicek lagi. Ya, kemarin saya udah ada memberi masukan kepada UT Taiwan, karena menurut saya ini bukunya sebenarnya kurang relevan, dalam artian itu banyak yang tidak nyambung dengan satu sama lain. Mungkin idenya benar, tapi dalam konteks itu mungkin kurang pas. Misalnya dalam penulisan, biasanya dalam satu paragraf itu terdiri dari satu pokok pembahasan atau satu ide pokok. Tapi dalam buku ini tuh kadang-kadang satu paragraf itu bisa membahas banyak hal, dan itu hal yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan gitu. Jadi itu sangat menyulitkan juga, Mbak. Mungkin ketika Mbak membaca, ini kok lari ke sini sih, ini kenapa ini sih, jadi itu sangat sulit untuk menjelaskannya. Kadang-kadang udah dibaca 2 kali kok nggak ngerti-ngerti juga gitu. Ya, jadi semoga nanti di edisi berikutnya ada pembaharuan dari mata pelajaran psikologi komunikasi. Jadi nanti yang di atas Mbak, yang di junior Mbak bisa lebih gampang mengerti tentang psikologi komunikasi. Jadi misalnya Mbak kalau ada yang nggak ngerti atau Mbak merasa wah ini kayaknya kurang nyambung atau mungkin ini kurang jelas, ya bisa mungkin Mbak coba untuk browsing langsung kepada sumbernya langsung gitu, karena di sini kan ada referensinya tuh. Biasanya di referensi itu langsung dilihat siapa penulis utamanya, bisa langsung dicari. Kenapa? Itu kalau saya sih lihat, karena dalam setiap buku UT ini ada ditulis referensinya di halaman daftar pustaka namanya. Nah, dari daftar pustaka itu kan siapa pemberi teori, misalnya 5.45. Coba lihat Mbak, 5.45. Nah, itu kan ada